Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirna Nur Aini dengan NIM 193142104. Di sini saya akan membuat tugas video individu, yaitu untuk mengerjakan tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman MPD. Di sini saya akan melakukan uji T 2 sampel independen beserta uji prasyaratnya. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, selanjutnya di sini ada Tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan salah satu soal UAS praktikum SPSS, yaitu uji T2 sampel independen. Uji T2 sampel independen digunakan jika data penelitian terdiri atas dua kelompok sampel, di mana masing-masing sampel memiliki anggota yang berbeda satu sama lain, atau tidak boleh ada satupun anggota yang sama di kedua kelompok sampel. Selain itu, uji ini hanya menggunakan ukuran sampel yang sedikit, biasanya tidak lebih dari 30. Untuk soal nomor 2, yaitu soalnya dua perusahaan cat kayu A dan B masing-masing menyatakan bahwa cat mereka paling cepat kering. Untuk menguji waktu pengeringan kedua merek cat kayu tersebut, dilakukan suatu eksperimen dengan mengambil sampel acak 15 kaleng cat kayu A dan 15 kaleng cat kayu B yang digunakan untuk mengecat kayu dengan permukaan dan kondisi yang identik. Data waktu pengeringan dalam menit dari kedua merek cat kayu adalah sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, di sini waktu tabelnya ada ya. Cat kayu A di sini jumlah anggotanya yaitu 15 dari 6972 sampai 83. Kemudian ada merek cat kayu B dengan waktu menitnya itu ada 66, 67 sampai 79, sama jumlah datanya itu ada 15. Kemudian kita jawab di sini. Yang pertama ada rumusan masalah ya, karena diminta rumusan masalah, yaitu apakah merek cat kayu A dengan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang sama atau berbeda. Nah, ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat pada uji T 2 sampel independen, di mana hipotesisnya yaitu H0 yaitu mu1 sama dengan mu2, atau merek cat kayu A dan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang sama. Untuk H1 nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, atau merek cat kayu A dan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Nah, sebelum melakukan uji T2 sampel independen, kita harus melakukan dulu uji prasyaratnya, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data. Karena dalam menentukan uji T2 sampel dibutuhkan datanya itu harus berdistribusi normal dan harus bervarians homogen. Yang pertama, kita akan menentukan sampel berdistribusi normal dengan menggunakan SPSS. Sama, yang pertama kita rumuskan dulu hipotesis untuk pengujian normalitas. Yang pertama, H0 sama dengan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk taraf signifikansinya kita adalah alfa sama dengan 5%. Kemudian kita akan menentukan statistik uji normalitasnya dengan SPSS ya, yaitu ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini hasil dari SPSS. Kita langsung saja coba SPSS-nya, dibuka dulu ya SPSS-nya. Uploading.
untuk SPSS ini versi 25 ya, saya gunakan. Nah, di sini kita ke variable view. Untuk yang kolom pertama ada name. Di sini kita isi merek cat kayu aja ya. Gak bisa spasi ya, tapi kalau mau pakai lebih dari satu kata kita pakai strip bawah. Cat kayu. Nah, kemudian ada tipenya numerik. Bagian 8 ini nggak usah diubah, desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, salah. Labelnya merek cat kayu. Valuesnya kita kasih, karena di sini ada dua merek ya. Kita yang pertama itu kita kasih label cat kayu A. Kita add. Yang kedua kita kasih label cat kayu B. Kita add dan oke. Untuk missingnya 0, kolomnya 8. Untuk allegiance boleh diganti, boleh enggak. Untuk measure kita ubah jadi nominal, keduanya input. Untuk yang kedua yaitu di sini waktu ya, variable waktu. Nah, di sini tipenya numerik, bagian 8, desimalnya kita ubah jadi 0. Di sini apa? Labelnya kita kasih label waktu pengaliran cat kayu dalam kurung menit. Untuk valuesnya kita non, missingnya non, kolomnya non, allegiance-nya kita center aja. Untuk measure-nya kita scale, bawahnya input. Kemudian kita ke data view. Karena di sini tadi data cat kayu A yaitu 15 ya, kita mana ini. Nah, 15. Bentar. Nah, 15 kita masukkan data ini ya, sebanyak 15. Begitupun yang cat kayu B 15 juga. Karena tadi sudah dikasih label, kita satu aja, kemudian enter sampai 15. Kalau nggak bisa, nanti kita kalau angkanya tetap 1, kita ke view ya, nanti ke klik ini atau ke ini langsung ya. 1 sampai 15 ya. Oh, kelebihan. Untuk 16 kita berarti 2, karena cat kayu B ya, sampai 30. Kemudian masukkan datanya. Boleh bisa di copy paste ya kalau datanya sudah ada di Excel, tapi kalau tidak ada boleh di input manual saja. Datanya itu 6972 kalau tidak salah ya, 697289 697289 77173, kemudian 867665 747683. Pas ya datanya. Kemudian untuk cat kayu B itu datanya 666766 666766 646568 646568 795359 795359
6973 6973 717879 717879 pas juga. Nah, setelah datanya selesai diinputkan, kita klik analyze ya untuk uji normalitas dan homogenitas data, kemudian descriptive statis dan explore. Nah, ini muncul ya. Untuk waktu pengeringan kita masukkan ke dependent list atau variabel terikat, dan untuk merek cat kayu itu masuk ke vector list. Kemudian kita masuk ke flow ya. Nah, ini untuk di sini nggak usah ya, kita nggak usah, kalau nggak butuh kita nggak usah di checklist. Yang harus di checklist adalah normality plots with test. Ini untuk uji normalitasnya, kemudian untuk uji homogenitasnya itu power estimation. Klik continue dan klik OK. Ditunggu dulu. Nah, ini hasilnya. Di sini ada case processing summary-nya, di mana cat kayu A itu 15 jumlah sampelnya, cat kayu B juga 15. Ada deskriptifnya juga di sini. Kemudian, nah ini yang kita butuhkan adalah test of normality. Di sini cat kayu A dilihatnya itu signifikansinya ya, karena di sini nih keterangannya. Nah, menentukan kriteria uji, terima H0 atau tolak H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS. Ini ya hasil ini yang Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dengan nilai signifikansi yang ditentukan pada langkah 2, yaitu nilai signifikansi yang kita tentukan adalah 5% atau 0,05 ya. Nah, tolak H0 jika signifikansi lebih kecil dari alfa ya, alfa 0,05. Terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05. Karena di sini nilai signifikansinya 0,178 ya, atau dilihat di sini. Nih, 0, untuk cat kayu A 0,178, kalau di SPSS itu 0 itu pakai titik ya, 0, itu. Kemudian untuk cat kayu B itu 0,200. Maka dikarenakan nilai signifikansi kelompok cat kayu A 0,178 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi kelompok cat kayu B juga 0,200 lebih besar dari 0,05, maka kedua kelompok terima H0. Terima H0, tadi rumus hipotesisnya bagaimana? Yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Nah, ini. Maka dapat disimpulkan data waktu pengeringan cat kayu A dan cat kayu B berdistribusi normal, atau data kedua kelompok berdistribusi normal. Oh iya, ini uji normalitasnya Lilliefors ya, karena sampelnya tidak berkelompok kalau nggak salah itu, ini pakai Lilliefors. Kemudian kita selanjutnya, karena barusan syarat pertama sudah terpenuhi ya, datanya berdistribusi normal. Syarat kedua yaitu datanya harus bervarians homogen. Sama yang pertama, merumuskan hipotesis di mana H0 itu kedua sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians homogen. H1 itu kedua sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians tidak homogen. Yang kedua, menentukan signifikansi uji, taraf signifikannya. Yaitu 0,05 atau 5%. Yang ketiga, melakukan uji statistik SPSS, power estimation ya, yang tadi nih kita lihat. Nah, ini hasilnya untuk homogen. Di sini ada beberapa ya, tapi kita lihat di bagian based on mean. Nah, di sini di bagian signifikansinya.
yaitu 0,555. Nah, seperti ini hasilnya ya. Di sini langkah kelima menentukan kriteria uji. Jadi H0 diterima atau H0 ditolak itu ketika tolakan 0 jika signifikansi kurang dari atau lebih kecil dari alfa 0,05, dan sebaliknya terima H0 jika signifikansi lebih besar dari alfa 0,05. Karena di sini tadi nilai signifikansinya 0,55 ya, dimana 0,55 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima itu apa? Dan kedua sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians homogen. Nah, kedua sampel disimpulkan kedua sampel atau lebih berasal dari populasi yang bervarians homogen. Nah, syarat pertama dan syarat kedua sudah terpenuhi di mana datanya berdistribusi normal dan bervarians homogen. Selanjutnya baru kita ke uji T2 sampel independen. Setelah syarat normalitas dan homogenitas terpenuhi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis parametrik, yaitu uji T2 sampel independen. Berikut langkah penyelesaiannya. Ini menggunakan SPSS. Yang pertama, sama kita rumuskan dulu hipotesisnya ya. H0-nya yaitu μ1 sama dengan μ2, atau di sini merek cat kayu A dan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang sama. H1-nya itu μ1 tidak sama dengan μ2, atau merek cat kayu A dan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Jenis pasangan hipotesisnya adalah tipe A ya. Kemudian taraf signifikansinya 5%. Kita akan menentukan statistik uji menggunakan ini SPSS. Ya, ini kita close dulu. Kalau memang belum di set, boleh di set dulu ya. Nah, sama ya untuk ini. Untuk kalau belum ada datanya sama di sini. Name-nya merek cat kayu, numerik sama kayak tadi ya, values-nya itu 1 cat kayu A, 2 cat kayu B, dan nah ini ya center, kemudian missionnya itu nominal. Untuk yang kedua missionnya scale, center, valuation non, label, dan yang lain. Ini sama seperti tadi. Kalau datanya sudah ada berarti tinggal dipakai lagi, tapi kalau datanya belum ada berarti diinput ulang seperti tadi. Ini datanya juga. Nah, untuk menguji T2 sampel independen, kita klik analyze, kemudian compare means, dan klik ke independent sample test ya, kalau kita akan mencari uji T2 sampel independen. Nah, untuk merek cat kayu kita masukkan ke grouping ya, kemudian untuk waktu pengeringan masukkan ke variable test. Kita lihat untuk grouping kan di sini kita tanya ya, kita define group, masukkan saja ini 1, 2 sama kayak yang tadi ya, kemudian continue. Nah, setelah ini kita klik option, kita lihat di sini interval atau batasannya itu berapa persen. Karena tadi kita errornya itu adalah 5%, maka intervalnya itu adalah 95%. Kalau kita errornya itu ininya 1%, maka intervalnya itu adalah 99%. Kemudian klik continue ya, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Yang pertama ada grup statistik ya, dimana cat kayu A itu jumlah variabelnya tadi 15, kemudian rata-ratanya 74,67, simpangan bakunya 7,771, kemudian ini cat kayu B nya juga 15, 68,47, 7,160. Nah, yang akan kita cek itu adalah di sini independent sample test ya. Ceknya itu di mana nih? Ini ada dua ya, equivalence estimate. Ini yang pertama itu sama, maksudnya di sini tuh
sama, kalau ini yang bawah itu beda ya. Nah, kita lihatnya itu di sini, di yang bedanya di sini. Nah, cat kayunya memiliki jadi dua sampelnya itu pengeringannya sama. Kita lihat di sini. Nah, di yang equivalence assessment ya. Dan kita lihat di significancy to tile. Kenapa? Karena di sini kan uji datanya itu dua pihak ya, nggak memihak di soalnya itu nggak memihak ke siapa-siapa, tapi dua pihak ya di sini. Jadi kita lihat di significancy to tile di sini yaitu 0,031. Sama kan 0,031. Nah, kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika signifikansinya lebih kecil dari alfa 0,05 dan terima H0 jika signifikansinya itu lebih besar dari alfa 0,5. Dapat disimpulkan karena di sini signifikansinya tutelnya itu 0,031 ya, ini lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria uji di atas yaitu tolak H0. Tolak H0 itu tadi apa hipotesisnya? Yaitu merek cat kayu. Kalau tolak H0 berarti kita terima H1 ya, yaitu merek cat kayu A dan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Cat kayu A dan cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Gitu. Nah, ini untuk menggunakan SPSS. Untuk menggunakan Excel saya ingin mencoba, tapi ternyata hasilnya sama ya. Untuk uji normalitasnya juga dia berdistribusi normal. Berada di daerah terima H0 atau berdistribusi normal, kemudian homogenitasnya juga sama, bervarians homogen tuh ya. Kemudian untuk uji T2 sampelnya pun sama, tolak H0 ya, di sini tuh berbeda. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi sekali lagi dapat disimpulkan dari soal ini ya, soal nomor 2 ini. Nah, soal 2 ini didapatkan hasil bahwa merek cat kayu A dan merek cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang berbeda ya itu. Kemudian kalau ditanya ini yang lebih cepat kering yang mana, yaitu merek cat kayu B. Merek cat kayu B itu lebih cepat kering, waktu pengeringannya lebih cepat dibandingkan waktu pengeringan cat kayu A. Jadi intinya merek cat kayu A dan merek cat kayu B itu memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, apalagi mohon maaf sekali apabila suaranya tidak jelas. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.